Halo, Aries. Ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu Jalan Hidupmu yang Penuh dengan Misteri. Oke Aries, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya ada King of Cups. Kartu kedua, di sini ada Eight of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya Eight of Pentacles. Kartu keempat, di sini ada Six of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya The Moon. Dan kartu yang keenam, di sini ada Nine of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Devil. Oke, Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Jalan hidupmu yang penuh dengan misteri. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Devil. Nah, ini menggambarkan hal buruk yang selalu terjadi di dalam hidupmu, di mana begitu besarnya energi negatif yang ada di sekitarmu selama ini. Entah dari pemikiranmu, entah dari lingkungan, ataupun dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan energi negatif ini benar-benar sangat sulit membuat keadaanmu menjadi lebih baik. Ya, bisa jadi kamu tertutup mata, telinganya, ya, karena ajakan, karena hasutan, karena cerita-cerita mungkin yang nggak benar dari orang-orang kepada dirimu. Nah, tetapi memang kamu orang yang mungkin bisa mengambil kesimpulan baik dari hal ini semua. Kamu tetap menjalani hari-harimu dengan sebaik mungkin, tetap melewati proses, ya, dengan sangat maksimal, meskipun selama ini tidak ada kemajuan di dalam hidupmu, meskipun kamu selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin tidak kamu inginkan, karena mereka terlalu negatif, terlalu toksik menurut pandangan matamu. Tetapi memang kamu bisa menambah rasa syukurmu setiap hari. Mungkin inilah, ya, menurut pendapatmu, mungkin inilah cara semesta untuk membuatmu agar lebih kuat lagi, agar lebih positif lagi, dan agar tidak mudah termakan oleh omongan orang, oleh rayuan, oleh hasutan-hasutan yang nggak benar. Dan di saat itulah, ya, kamu mulai bisa menemukan sebuah peluang ataupun kesempatan untuk kamu bisa benar-benar merubah keadaanmu. Untuk kamu benar-benar bisa menemukan lingkungan-lingkungan yang tepat. Karena mungkin selama ini kamu terlalu terpengaruhi oleh lingkungan yang nggak benar. Oke, nah mungkin inilah jawaban ataupun misteri yang ada di dalam kehidupanmu, yang kotak-kotak misterinya mulai terbuka satu persatu. Ya, jadi di saat kamu selalu bersyukur, menerima keadaan, menerima kenyataan, ya, meskipun terlalu banyak energi negatif di sekitarmu selama ini, tetapi kamu tidak pernah berhenti untuk membenahi diri, untuk menata kehidupanmu,
Sehingga sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti, kamu mulai mampu meninggalkan lingkungan-lingkungan yang gak baik. Orang-orang yang toksik. Dan akhirnya kamu bertemu dengan lingkungan yang tepat. Orang-orang yang positif. Dan di saat itulah, kamu mulai mampu melihat jelas. Ya, di depan matamu sudah semakin terbuka lebarnya peluang dan kesempatan untuk kamu benar-benar bisa memperbaiki kehidupanmu. Jadi mungkin inilah cara semesta untuk memproses dirimu, untuk menempa dirimu agar menjadi versi terbaikmu setiap harinya. Sehingga satu persatu kotak misteri yang ada di dalam hidupmu mulai terpecahkan, mulai terjawab, mulai terbuka satu demi satu. Yang mungkin selama ini tidak ada kemajuan, kurangnya kenyamanan yang kamu rasakan, ya, kurangnya kebahagiaan di dalam hidupmu ataupun yang bisa kamu berikan untuk orang-orang yang kamu sayangi, semuanya mulai berubah menjadi lebih baik. Ya, peluang dan kesempatan untuk memajukan kegiatanmu semakin terlihat jelas. Orang-orang yang dulunya negatif, toksik, ya, mulai bisa kamu tinggalkan. Kamu mulai bisa temukan lingkungan-lingkungan dan orang-orang yang positif dan tepat untuk hidupmu. Dan dari situlah ketika terjadi peningkatan pada kegiatanmu tentu berimbas kepada finansial yang semakin baik. Nah, finansial yang baik inilah yang akhirnya membuat kehidupanmu menjadi lebih nyaman dan sejahtera. Dan tentunya ada banyak kebahagiaan yang akan bisa kamu bagikan untuk orang-orang yang kamu cintai. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya King of Cups. Nah, benar kan? Kamu mulai temukan ketenangan dan kenyamanan di dalam hidupmu. Di mana kamu mulai mampu menemukan keseimbangan antara pemikiran, logika, sikap, ya, caramu berteman, caramu bersahabat, ataupun caramu bekerja sama. Sehingga keseimbangan inilah yang akhirnya mengantarkan kamu bisa keluar dari keadaan yang lalu menuju situasi yang lebih baik. Yang membuatmu mampu melangkah pergi, tinggalkan orang-orang lingkungan yang toksik, ya, menuju lingkungan-lingkungan yang lebih bisa support, saling dukung, saling membagikan hal-hal positif. Sehingga hal inilah yang membawa kehidupanmu lebih nyaman, lebih tenang untuk kamu berkarya lebih baik. Dan tentunya dengan karya yang baik, maka kemajuan dan peningkatan pada kegiatanmu mulai tercapai, mulai terwujud. Nah, inilah nantinya yang akan kamu manfaatkan untuk membenahi kehidupanmu dan untuk membahagiakan dirimu, orang tercinta, orang terkasih, maupun siapapun yang ada di sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, benar kan? Ada perubahan yang baik, peningkatan yang signifikan, yang bergerak dengan cepat hadir ke dalam kehidupanmu. Jadi inilah mungkin jawaban. Inilah mungkin hasil, ya, dari ketekunanmu, dari kegigihanmu, dari kesabaran, dan dari kamu mampu bersyukur atas apapun yang kamu terima selama ini. Dengan kamu menerima kenyataan, bersyukur atas apa yang kamu dapatkan, maka kamu mulai mampu menjadi seseorang yang mendapatkan berkah dari setiap langkahmu. Dan berkah inilah yang akhirnya membawa banyak perubahan baik di dalam hidupmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, benar kan? Ini ketekunan, kegigihan, kedisiplinan. Jadi memang ya di saat dulunya kamu nggak maju-maju, kegiatannya berjalan begitu-begitu saja, ditambah orang-orangnya, lingkungannya sangat nggak benar, sangat toksik begitu ya. Tetapi kamu nggak pernah berhenti untuk melakukan yang terbaik pada kegiatanmu. Kamu selalu tekun melakukan kegiatanmu.
sehingga benar-benar mampu mengantarkan kamu pada sebuah fase di mana kamu benar-benar bisa menguasai kegiatanmu. Dan di saat kamu menguasai bidang kegiatanmu, di saat itulah kamu mulai bisa membuka peluang, kesempatan lebih baik untuk maju dan berkembang. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, ini menggambarkan masa lalu. Oke, masa lalu, pengalaman, proses yang kamu lewati di masa lalu memang telah menjadi pelajaran yang sangat penting dan berharga di dalam hidupmu. Kenapa tidak? Karena berangkat dari masa lalu inilah kamu akhirnya menjadi versi terbaikmu hari ini. Mulai bisa membuka mata, hati, dan pikiranmu. Dan mulai bisa berpikiran, berpandangan secara positif dan terbuka. Ya, jadi mungkin inilah cara semesta untuk meningkatkan derajatmu, untuk meninggikan derajatmu. Ya, di saat derajatmu terangkat, di saat pemikiranmu semakin maju dan berkembang, di saat sikapmu, attitude-mu menjadi semakin baik dan positif. Nah, di saat itulah semesta mulai berkata, ya, bahwa kamu sudah pantas dan layak untuk dititipkan hal-hal besar dan hal-hal yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, inilah misteri yang akhirnya terpecahkan, yang akhirnya terbuka lebar untuk hidupmu. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Moon. Nah, mungkin di sini untuk beberapa dari kamu ya, sepertinya ada seseorang ataupun lingkungan ataupun orang begitu ya, yang merindukan kamu saat ini. Ya, merindukan sikapmu, caramu berpikir, caramu memperlakukan dia di masa lalu. Nah, mungkin inilah yang menggambarkan sebuah kerinduan itu. Ya, bisa jadi mungkin untuk kamu yang LDRan, bekerja di luar kota, bekerja di luar negeri, sedangkan keluarganya, pasangannya berada jauh, ya, terpisah jarak dan waktu bersama kamu. Nah, mungkin merekalah yang merindukan kamu, merindukan sosokmu, merindukan kehadiranmu. Sementara di saat kamu jauh, kamu terus memberikan kebahagiaan untuk mereka, terus penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mungkin inilah yang membuat cinta dan kerinduan mereka semakin besar terhadap dirimu. Oke, tentu ada saatnya untuk kamu bisa melepas kerinduan itu, untuk kamu bisa terbang menuju, ya, orang-orang yang kamu sayangi, ya, mungkin di hari off, ya, di hari libur kerja ataupun di hari-hari besar lainnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, ini adalah optimisme. Optimisme, kepercayaan diri, rasa puas dan rasa lega. Kenapa tidak? Karena satu persatu misteri box, kotak misteri yang ada di dalam hidupmu mulai terbuka. Ya, mulai terjawab. Pekerjaan, bisnis, usaha menjadi semakin maju dan berkembang. Hubunganmu dengan lingkungan, orang sekitar, teman, sahabat menjadi semakin hangat, menjadi semakin harmonis. Dan ditambah, ada selalu kebahagiaan yang bisa kamu bagikan untuk orang-orang tercinta. Dengan kata lain, hubungan keluargamu, hubungan asmaramu semakin harmonis dan nyaman. Dan hal inilah yang membuat kamu semakin percaya diri dan optimis untuk terus melangkah maju, untuk terus mengarahkan kehidupanmu ke arah yang lebih baik lagi. Karena dengan begitu, dengan melihat mereka bahagia, dengan melihat orang lain nyaman dengan dirimu, di saat itulah kamu merasakan kebahagiaan dan kenyamanan tersendiri yang kamu rasakan. Makanya kamu nggak ingin kehilangan rasa ini. Makanya kamu harus dan wajib pertahankan ataupun bikin lebih baik lagi sehingga bisa bertahan keadaan ini dan perasaan kebahagiaan ini ada selalu di dalam hidupmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini.
Aries, sahabatku, dan semoga temanku Aries ya benar-benar akan mampu berproses melewati perjalanan meskipun panjang, tetapi kamu tetap teguh dan yakin sehingga pada suatu saat ataupun ke depannya kamu bisa membuka setiap misteri yang ada di dalam hidupmu, di mana keadaan menjadi lebih baik, di mana mulai ada kebahagiaan dan mulai ada kenyamanan di dalam hidupmu. Dan hal itulah yang mungkin harus kamu pertahankan selamanya agar tetap ada di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.